Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya untuk membahas mengenai persamaan kuadrat. Ini adalah materi untuk matematika, bisa matematika dasar, bisa matematika IPS, atau bahkan matematika IPA untuk paket C, ya, setara SMA. Oke, teman-teman, materi ini adalah materi rangkuman, sehingga ada beberapa yang memang dihilangkan, ada beberapa latihan yang memang tidak terlalu banyak dielaborasi, tetapi setidaknya ini akan menjadi pegangan buat kalian untuk bisa memahami secara singkat apa saja materi persamaan kuadrat. Apa yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, kita akan mengenal apa sih sebetulnya persamaan kuadrat itu. Lalu kita akan melihat kurva persamaan kuadrat. Bagaimana menggambarkan satu persamaan kuadrat di diagram Kartesian. Lalu kita akan membahas mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Kita mencoba untuk mencari penyelesaian akar persamaan kuadrat. Kita akan melakukan latihan-latihan untuk mencari akar persamaan kuadrat, teman-teman. Sebelum akhirnya kita akan membahas mengenai diskriminan. Nah, begitu kita sudah mengetahui diskriminan, kita akan lanjut nanti untuk menentukan persamaan kuadrat dari kurva. Jadi kita balik. Tadinya kita mengenal kurva persamaan kuadrat dari sebuah persamaan kuadrat, lalu kita balik, kita menentukan persamaan kuadrat dari sebuah kurva. Lalu agenda ini akan kita akhiri dengan bagaimana caranya menentukan persamaan kuadrat baru. Agak panjang ya teman-teman, jadi saya berharap kalian fokus dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan berbagai macam materi dari persamaan kuadrat. Oke, kita mulai. Mengenal persamaan kuadrat. Ya, nah kita akan mencoba melihat bagaimana formula persamaan kuadrat. Ya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Apa yang perlu dilihat di sini teman-teman? Yang pertama adalah ada sebuah pangkat 2. Kita tahu kan kuadrat itu adalah pangkat 2. Pada saat ada sebuah persamaan di mana variabel X memiliki persamaan dengan memiliki pangkat 2, itu yang kita sebut dengan persamaan kuadrat. Ya, oke. Kita lihat contohnya. Sebagai contoh, Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2X plus 5. Nah, kita bisa memetakan nih berarti. A-nya berapa? 3. B-nya berapa? 2. C-nya berapa? 5. Jadi apakah ini persamaan kuadrat? Iya. Karena formulanya persis sama dengan formula persamaan kuadrat yang ada di atas, yang warna merah. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau ini? Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat. A berapa? 5, karena ada 5X kuadrat gitu ya. B-nya berapa teman-teman? Loh, kok nggak ada yang ada koefisien dari X? Ada, tapi 0. Jadi B-nya 0. Ya. C-nya ada tidak? Ada. C-nya itu adalah minus 2. Jadi A, B, dan C itu tidak selalu bilangan positif. Bisa jadi dia bilangan negatif. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau ini? Apakah ini persamaan kuadrat? Kita lihat ya. A-nya berapa teman-teman? Koefisien dari X kuadrat. Di situ kita lihat A-nya minus 7. B-nya ada tidak? Koefisien dari X. Tidak ada, jadi B-nya 0. Gitu ya. C-nya berapa? C-nya minus 2. Minus ya, minus 2. Oke, mudah?
Coba kita perlihatkan lagi. Y sama dengan minus 9X plus 5. Pertama-tama, A-nya berapa? Tidak ada yang X kuadrat. Jadi, ini bukan persamaan kuadrat, karena A-nya 0. Ya, ini adalah persamaan garis lurus, teman-teman, atau kita sebutnya persamaan linier, bukan persamaan kuadrat. Bagaimana kalau seperti ini? A-nya berapa? A-nya 3. Tetapi ada pangkat yang lebih dari 2. Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Ini persamaan pangkat 3. Oke? Yang akan kita bahas adalah benar-benar persamaan kuadrat. A-nya tidak boleh 0. Dan pangkat terbesar dari X adalah 2. Tidak boleh lebih dari 2. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk melihat bagaimana sih sebetulnya menggambarkan persamaan kuadrat ini di dalam diagram Kartesian. Sebagai contoh, saya punya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita lihat ya, ini adalah diagram Kartesian. Masih ingat? Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kurva persamaan kuadrat bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, yang berwarna merah itu, kita lihat ya, turun, lalu kemudian sampai ke satu titik, dia kemudian naik. Atau bentuknya seperti ini, teman-teman. Naik dulu sampai ke satu titik, baru kemudian dia turun kembali. Ya, bisa yang kiri, bisa yang kanan. Bedanya apa? Yang kiri adalah A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Contoh, Y sama dengan 3X kuadrat plus 5X plus 2. A-nya berapa teman-teman di sini? 3. 3 itu positif atau negatif? Positif. Jadi bentuknya adalah seperti grafik yang ada di sebelah kiri. Saya sering mengatakan bahwa kalau positif, dia tersenyum. Dia grafiknya seperti tersenyum ya. Jadi pada saat positif A-nya, A ya, itu dia seakan-akan tersenyum. Tetapi kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, dia cemberut. Ya, bentuknya seperti yang ada di sebelah kanan. Contoh, Y sama dengan minus 3X kuadrat plus 5X plus 2. Atau contoh lain lagi, Y sama dengan minus X kuadrat. Selama A-nya itu negatif atau kurang dari 0, dia akan berbentuk seperti kurva yang ada di sebelah kanan. Jelas ya? Nah, lihat. Ada satu titik di mana yang tadinya kurvanya turun akan naik. Itu kita sebut dengan titik balik. Dalam hal ini titik baliknya adalah titik minimum. Ya, titik minimum, titik yang paling rendah dari kurva tersebut. Kalau kurvanya ada di sebelah kanan gimana titik baliknya? Nah, terlihat ya? Dia akan menjadi nilai maksimum, titik maksimum. Sekarang kalian sudah tahu nih, apa arti titik balik. Terminologi yang lain, istilah yang lain adalah di sini teman-teman. Ada titik potong dengan sumbu X. Lihat ya, garis mendatar itu di diagram Kartesian adalah sumbu X. Titik potongnya yang mana? Ya, ditunjukkan di tanda panah itu. Titik potong dengan sumbu X. Ada berapa titik potong dengan sumbu X? Ada 2. Yaitu yang di kiri dan yang di kanan. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau kurva yang seperti ini? Apakah ini kurva persamaan kuadrat juga? Jawabannya ya.
bisa tersenyum, bisa cemberut. Bedanya adalah titik potong dengan sumbu X hanya ada satu, sehingga kita sebut dengan titik singgung. Ya, titik potong dengan sumbu X-nya hanya satu titik. Mungkin tidak kalau tidak ada sama sekali titik potong dengan sumbu X. Mungkin. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, tidak ada titik potong dengan sumbu X. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mencoba memahami akar persamaan kuadrat. Akar, apa itu? Maksudnya kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, sebagai contoh, saya punya kurva seperti ini, teman-teman. Titik potong dengan sumbu X adanya di mana? Di titik X sama dengan minus 2 dengan di titik X sama dengan 1. Atau minus 2,0 dan 1,0. Ya, kalau kita berbicara titik, harus bentuknya koordinat. Minus 2,0 dan 1,0. Oke, jadi itu adalah titik potong dengan sumbu X. Sebetulnya apa sih yang terjadi di sini? Ya, bayangkan kalau kita mau melihat ya di persamaan tadi, di persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di titik tersebut, ya, Y-nya, X-nya sama dengan berapa teman-teman? Minus 2 dan 1. Tapi Y-nya sama dengan 0. Sehingga AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0. Teman-teman masih ingat ya, kalau ada satu perkalian, ada dua faktor, ya, kalau hasilnya sama dengan 0, artinya apa? Ada faktor 1 dan ada faktor 2. Artinya, faktor satunya yang sama dengan 0, atau faktor 2-nya yang sama dengan 0. Iya nggak? Misalnya, 3 kali 0 sama dengan 0. Karena ada satu faktornya yang 0. Atau sebaliknya, 0 kali minus 5 sama dengan berapa? 0. Jadi salah satu faktornya saja itu 0, itu dia hasilnya adalah 0. Lalu apa hubungannya dengan kurva tadi? Artinya kan kita sudah tahu nih, X sama dengan minus 2 ya tadi ya. Atau X plus 2 sama dengan 0. Ya, pindah ruas. Jadi yang minus 2 dipindah ruaskan ke kiri, jadinya X plus 2. Sama dengan berapa? 0. Bagaimana kalau X sama dengan 1? Nah, sama saja. Pindah ruas ke kiri yang satunya. Jadi X minus 1 sama dengan 0. Bisa ya teman-teman? Nah, kita udah tahu nih, faktor 1 dan faktor 2, ya, salah satunya harus 0. Kalau kita kalikan X plus 2 dengan X minus 1, yang sama dengan 0 itu, ya, artinya saya bisa mengubah menjadi seperti ini teman-teman. Y, yang tadi sama dengan 0 ya, adalah X minus 1-nya yang sama dengan 0, atau X plus 2-nya yang sama dengan 0. Jadi faktor-faktornya adalah dalam kasus ini X minus 1 dan X plus 2. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang kita mencoba berlatih bagaimana mengubah persamaan tadi, dua faktor tadi, X minus 1 dan X plus 2, menjadi sebuah persamaan kuadrat. Caranya gimana? Ayo, perkalian, kalau bentuknya seperti ini, yang kita lakukan adalah satu-satu nih kita kalikan. Pertama, X dikali X. Hasilnya berapa? X kuadrat. Oke, sekarang X dikalikan dengan plus 2. Hasilnya berapa? Plus 2X.
Lalu suku dari faktor yang pertama. Minus 1 kali X. Hasilnya berapa? Minus X. Lalu minus 1 dikalikan dengan minus 2. Jadinya berapa? Minus 2. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan X kuadrat plus X dikurangi 2. Mengapa? Karena 2X dikurangi X itu sama dengan plus X. Dapatlah kita. Jadi persamaan kuadrat dari kurva tadi adalah Y sama dengan X kuadrat plus X minus 2. Oke ya. Sekarang kita coba berlatih lagi, tapi berlatihnya kita lebih ke arah perkalian. Ya. Oh, tadi kita sudah tahu ya bahwa memotong sumbu X di titik 0, minus 2 dan titik 0,1. Tapi terus kemudian memotong sumbu Y di titik berapa ya? Caranya gimana? Memotong sumbu Y di titik berapa? Memotong sumbu Y itu artinya X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya yang sama dengan 0. Jadi caranya gimana? Masukkan saja 0 ke X. Sehingga kalau tadi Y sama dengan X kuadrat plus X minus 2, jadinya Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 2 sama dengan berapa? Sama dengan minus 2. Jadi Y-nya sama dengan minus 2. Atau dia memotong sumbu Y di titik minus 2,0. Ini salah ya teman-teman. Ini sebenarnya minus 2,0. Ya, di titik minus 2,0. Nah teman-teman, kita lihat berarti kalau di grafiknya adalah ada di mana? Ada di sini. Ya, di titik itu adalah ini ya, di titik yang ini itu adalah minus 2,0. Kita lanjutkan teman-teman. Oke. Kita ulangi ya. Kita ulangi tapi sekarang perkaliannya saja. Oke. Ada 3X minus 5 dan 2X plus 3. Bagaimana caranya? Oke. Satu-satu kembali lagi ya. 3X dikali 2X sama dengan 6X kuadrat. Ya, 3 kali 2, 6. X kali X, X kuadrat. Oke. Sekarang 3X dikalikan dengan 3. 9X. Oke, giliran. Yang minus 5 dikali 2. Jadi berapa? Minus 10X. Minus 5 kali 3 plus 3 ya. Jadinya minus 15. Kita sederhanakan menjadi 6X kuadrat. 9 dikurangi 10 berapa? Minus 1. Jadi minus X dikurangi 15. Ya. Ini dinamakan dengan faktorisasi persamaan kuadrat. Ya. Bagaimana sekarang? Kita lihat. Tadi kita ada X kuadrat plus X minus 2. Kita coba faktorisasi nih. Ya, bentuknya seperti itu. Ya, ada 2 faktor nih, namanya faktorisasi ya. Ada 2 faktor. Nah, menjadi X plus Q dikalikan dengan X plus S. Kenapa? P dan R itu pasti 1. Karena kalau kita lihat di sini, koefisiennya adalah 1. Ya kan? Artinya P dikalikan dengan R itu harus 1. Ya. Atau minus 1 kali minus 1 gitu ya. Supaya menyederhanakan jadi 1 kali 1. Jadi di sini 1 dan di sini 1. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lihat yang minus 2, teman-teman. Yang di sini. Kita kan mau tahu
Q kali S. Ya, sama dengan minus 2. Tapi bisanya berapa saja sih? Minus 2 itu bisa 2 kali minus 1, atau bisa juga minus 2 kali 1. Jadi Q dan S itu bisa jadi 2 dan minus 1, ya, atau minus 2 dan 1. Salah satu dari ini yang harusnya kita ambil. Tapi mana yang benar? Nah, intinya adalah perkalian dari 2 kali X dengan minus 1 kali X itu kalau dijumlahkan hasilnya harus ini. Plus 1. Gitu ya. Gimana caranya? 2 kali X ya dikalikan dengan minus 1 kali X. Jadi yang di sini dikalikan dengan yang di sini itu harus hasilnya adalah ini. Yang atas gimana? Coba. 2 kali X, 2X. Minus 1 kali X, minus X. Jadi 2X minus X sama dengan X. Wah, itu benar. Coba yang di bawah. Yang di bawah gimana? Kalau di bawah kita tindak lanjuti. Iya, jadi sini minus 2X ditambah dengan X. Jadinya minus X. Padahal kita butuhnya adalah plus X. Jadi yang benar yang mana teman-teman? Yang benar yang ini. Ya, sehingga kita ambil yang atas, Y sama dengan X plus 2, X minus 1. Dan itulah faktornya. Faktor dari X kuadrat plus X minus 2 itu sama dengan X plus 2 kali X minus 1. Setelah itu bagaimana? Kita masih ingat ya, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti lalu kemudian X plus 2-nya sama dengan 0, atau X minus 1-nya sama dengan 0. Oke, kita latihan sekarang. Mencari akar persamaan kuadrat seperti tadi. Tentukan akar persamaan kuadrat dari persamaan ini. Oke. Nah, dari sini, lalu kemudian kita ubah menjadi faktornya. Gimana caranya? Ingat ya, minus 2 itu berapa kali berapa? Ya, minus 2 kali 1 atau 2 kali minus 1. Kalau sudah dapat, ternyata 2 kali minus 1. Mengapa demikian? Karena perkalian antara ini, ya perkaliannya, ya perkalian antara 2X ditambah dengan minus 1X, ya itu hasilnya adalah plus X. Jadi X plus 2 sama dengan 0 atau X minus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan minus 2 atau X minus sama dengan 1. Dan itulah akar-akar persamaan kuadratnya teman-teman. Jadi kalau ditanya, tentukan akar persamaan kuadrat dari persamaan Y sama dengan X kuadrat plus X minus 2. Jawabannya adalah, kita ubah dulu ya menjadi sama dengan 0. Lalu kemudian jawabannya adalah X plus sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1. Oke, bentuknya gimana? Bentuknya seperti tadi. Jelas teman-teman? Kita coba ya. Kita coba contoh lain. Yuk. Oke. X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, kita lihat ya. 3 itu sama dengan 3 kali 1 atau minus 3 kali minus 1. Jadi,
bisa jadi X plus 3 kali X plus 1 sama dengan 0, atau X minus 3 kali X minus 1 sama dengan 0. Ya. Kita lihat, 3 kali X ditambah 1 kali X berapa? 4X gitu ya, yang di atas sudah benar tuh. Ya udah, berarti itu yang benar. Yang di bawah kalau kita jumlahkan, minus 3X dikurangi X, jadinya minus 4X. Salah dong hasilnya. Jadi kita ambil yang benar, yaitu yang di atas. Ya. Hasilnya gimana? X plus 3 sama dengan 0, atau X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan minus 3 atau X sama dengan minus 1. Kalau digambar menjadi seperti ini teman-teman. Lihat, akarnya adalah X sama dengan minus 3 dan X sama dengan minus 1. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Tentukan akar persamaan kuadrat seperti ini. 2X kuadrat plus 8X plus 6. Nah, sekarang koefisien X kuadratnya tidak lagi 1, teman-teman. Jadi, kita cari 2X. Oke, 2. 2 itu berapa kali berapa ya? Paling gampang adalah 2X kali X gitu ya. Sekarang yang 6. Yang 6 itu bisa 6 kali 1, bisa minus 6 kali minus 1, bisa 3 kali 2, bisa minus 3 kali minus 2. Dicoba satu-satu. Ya, yang benar menjadi seperti ini teman-teman. Kita lihat ya. 2 ini adalah 2 kali 1. Yang itu sudah benar. Sekarang kita cari yang mana di antara 4 ini. Coba 6 kali 1. Ya, ini 6, ini 1. Ya, kita coba sehingga kita coba tadi ya, 6 kali X ditambah 2X kali 1. Jadi 6X ditambah 2X sama dengan berapa? 8X. Sama dengan ini ya. Sehingga kita lihat di sini. Kita lihat hasilnya adalah 2X plus 6 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Kalau kita pecahkan menjadi X sama dengan minus 3. Ya, dari mana? Lihat nih, 2X plus 6 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 6. Jadi X sama dengan minus 6 per 2 kan? Sama dengan 3. Minus 3. Oke? X sama dengan minus 3 atau X sama dengan minus 1. Jelas teman-teman? Oke. Sekarang kita lihat, ini adalah grafiknya. Ya. Nah, sebetulnya teman-teman, coba saya hapus dulu. Ya, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oke. Never mind. Kita lihat ya. Sebetulnya di sini itu bisa kita sederhanakan loh. Menjadi seperti ini teman-teman. 2 dikalikan dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Nah kalau kayak gini kan lebih mudah ya. Jadinya kamu membuatnya seperti tadi. X plus 3 plus 1. Lebih mudah daripada bentuknya seperti ini. Ya tidak? Tetapi kalau yang di atas ini bentuk grafiknya, bentuk kurvanya adalah seperti yang merah ini teman-teman. Sedangkan kalau X plus 3 dikali X plus 1, itu grafiknya itu yang hijau ini. Sama-sama memotong di minus 3 dan minus 1.
akar persamaan kuadratnya sama. Jadi kalau pertanyaannya hanya akar persamaan kuadrat, kita langsung saja sederhanakan. Tetapi kalau nanti membuat kurvanya itu akan berbeda. Jelas ya? Oke. Saya teruskan. Kita coba contoh soal lain. Minus X kuadrat, minus 4X, minus 3. Wow, minus sekarang. Gimana dong? Nah, ini pemecahannya. Yang pertama, kita lihat minus 1 itu adalah minus 1 kali 1. Jadi harus ada minus X dan harus ada X. Ya. Sementara si minus 3 ini adalah minus 3 kali 1 atau 1 kali minus 3. Sorry, 3 kali minus 1. Nah, kalau ini kita lihat ya. Kita lihat minus 3 kali X ditambah 1 kali X, hasilnya adalah minus 4. Jadi udah benar. Nah, akhirnya minus X minus 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan minus 3 atau X sama dengan minus 1. Tapi sebetulnya teman-teman, kita lihat lagi ya. Kita tuh sebetulnya bisa loh mengubah persamaan ini menjadi ya menjadi seperti yang di bawah ini teman-teman. Kalau kalian kesulitan untuk mengubah salah satunya menjadi minus X, ya udah semuanya kita negatifkan. Minus dari X kuadrat plus 4X plus 3. Kebayang ya? Jadi jangan persulit hidup kalian. Kalau ditanyakannya tentukan akar persamaan kuadrat, kalian bisa membalik semua. Kalikan dengan minus 1 semua. Cuman kurvanya nanti ya kalau yang X kuadrat plus 4X plus 3 bentuknya adalah yang tersenyum ini. Kalau minus X kuadrat minus 4X minus 3 itu kurvanya cemberut. Sama-sama memotong di X sama dengan minus 3 dan X sama dengan minus 1. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. X kuadrat minus 4. Wow, tidak ada B-nya. B-nya sama dengan 0. Ingat teman-teman, bahwa Y sama dengan, kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat minus A kuadrat, itu kita bisa langsung loh. Kita bisa langsung memfaktorkan dengan cara X minus A dikali X plus A. Jadi kalau ada X kuadrat minus 4, ya, kita jabarkan, kita faktorkan menjadi X minus 2 dikali X plus 2. Ingat ya, seperti itu ya. Nah, kalau X kuadrat minus 16 misalnya, kalau kita tahu ya, yang di belakang ini adalah bilangan kuadrat, kita langsung bisa menjabarkan, memfaktorkan menjadi menjadi akar kuadratnya. X minus 4 kali X plus 4. Bentuk kurvanya seperti apa? Simetris. Ya, simetris dibagi oleh sumbu Y. Jadi misalnya di sini minus 2, di sini 2. Tengah-tengahnya tuh pasti di X sama dengan 0. Ya, tengah-tengahnya. Atau di sini minus 4 dengan 4 gitu misalnya. Di sini minus 4 atau 4. Ya, pokoknya dia simetris kiri dengan kanan. Bisa? Oke, ingat-ingat ya. Kalau misalnya ada X kuadrat dikurangi dengan bilangan kuadrat, kalian bisa menjabarkan, memfaktorisasi. Contoh lain lagi ya teman-teman.
2x kuadrat minus 4x. Apa yang istimewa dari sini? Tidak ada C, ya. Tidak ada C. Jadi harus kayak gimana ini? Nah, kita lihat ya. Kita tuh bisa menyederhanakan. Menjadi X dikali 2X plus 4 sama dengan 0. Jadi memecahkannya gimana? Ya gampang, ingat loh kalau difaktorkan, salah satu faktor harus 0. Jadi X sama dengan 0 atau 2X minus 4 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan 0 atau X sama dengan minus 2. Gampang malah ya kalau seperti ini. Jadi kurvanya seperti yang digambarkan ini. Oke, yang diperlukan dari kalian adalah banyak-banyak berlatih. Sudah ada nih ya di classroom kalian faktor-faktor soal untuk memfaktorisasi. Kalian harus banyak berlatih supaya dengan cepat kalian bisa memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Wow. Apa istimewanya dari sini? Kalau kalian lihat, kalau kalian faktorkan, akhirnya menjadi X plus 2 kali X plus 2. Loh, sama ya? Jadinya X sama dengan minus 2 atau X sama dengan minus 2. Cuma 1. Sehingga inilah yang dimaksud tadi bahwa kita hanya punya satu saja akar dari persamaan kuadrat itu. Tadi kita belajar ya sebetulnya bahwa satu persamaan kuadrat bisa jadi tidak menyinggung sama sekali sumbu X. Kalau kayak gitu gimana? Nah, itulah kenapa kita sekarang belajar diskriminan. Diskriminan itu dituliskan dengan D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Di mana kalau D-nya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki dua akar yang berlainan. Kalau D-nya sama dengan 0, persamaan kuadratnya memiliki satu akar saja. Kalau D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar penyelesaian. Ya, jadi bayangkan seperti ini, ya. Yang di sebelah kiri itu kalau memiliki dua akar yang berlainan. Yang di tengah adalah kalau persamaan kuadratnya memiliki satu akar. Yang di sebelah kanan kalau dia tidak memiliki akar penyelesaian. Itu misalnya, itu yang dinamakan dengan diskriminan. Jadi gimana kalau kalian tidak bisa memfaktorkan? Jangan panik. Kalian lihat dulu, kalian hitung dulu diskriminannya berapa. Kalau diskriminannya ternyata kurang dari 0, ya kalian mau ngutak-ngatik kayak gimana, kalian tidak akan bisa mendapatkan akarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke menentukan persamaan kuadrat dari sebuah kurva persamaan kuadrat. Oke, contoh, saya punya persamaan kuadrat seperti ini. Wow, saya udah tahu tadi, ya, akarnya adalah minus 3 dan minus 1. Secara umum, saya bisa tuliskan seperti ini, teman-teman. A kali X plus 3 kali X plus 1. Ada A-nya. Jadi, saya bisa tuliskan seperti ini. A kali X kuadrat plus 4X plus 3. Sampai sini bisa ya? Bisa, tapi menentukan A-nya gimana? Nah, A-nya itu kita lihat nih. Kalau A-nya 1, persamaan kuadratnya jadi seperti itu. Kalau A-nya 2, persamaan kuadratnya jadi seperti itu. Kalau A-nya minus 1, menjadi seperti itu. Minus X kuadrat, minus 4X, minus 3. Mana yang benar? Kita tuh punya loh. Kita punya titik 0,6. Lihat di kurvanya. Ada titik 0,6. Itu yang akan jadi basis kita. Ya, 0,6 itu adanya di mana? Mana yang benar?
Masukkan angka 0 ke X. Mana yang benar di antara itu? Nah, kita lihat. Yang benar itu ada di persamaan ini. 2X kuadrat plus 8X plus 6. Karena kalau X-nya kita masukkan 0, kita tinggal melihat C-nya ya, 6. Ya, jadi itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat plus 8X plus 6. Mudah-mudahan jelas ya bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat dari sebuah kurva. Sekarang kita menentukan persamaan kuadrat baru. Gimana nih? Pertama-tama, kalau ada persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 plus X2, ini adalah rumusnya. X1 plus X2 itu sebetulnya minus B per A. X1 kali X2 adalah C per A. X1 minus X2 sama dengan akar dari diskriminan dibagi A. Oh, diskriminan itu apa tadi? Ya, B kuadrat minus 4AC. Masih ingat ya? Oke, sekarang persamaan kuadrat baru nantinya adalah Y sama dengan X kuadrat minus X1 plus X2, di mana X1 plus X2-nya kan kita sudah tahu. Ya, dikalikan dengan X plus X1 plus X2. Gampang ya? Yang menjadi B itu adalah X1 plus X2, tapi dinegatifkan. Yang menjadi C itu adalah X1 kali X2. Ya? Jelas? Oke, kita coba dengan contoh. Jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 minus 1 dan X2 minus 1 adalah berapa? Oke, kita lihat ya. Pertama, saya punya persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan Y. Kita cari nih, X1 plus X2-nya berapa? Ya, tapi kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Oke. Jadi ingat X1 plus X2 tadi minus B per A. Jadi minus dari 2 per 1 sama dengan minus 2. X1 kali X2 berapa? C per A. Jadi 3 per 1 sama dengan 3. Oke, sekarang X1 dan plus X2 yang baru, saya berikan aksen ya ini ya, X1 aksen plus X2 aksen gitu ya. Itu adalah X1 aksen tadi berapa yang baru? X1 yang lama dikurangi 1. X2 yang baru adalah X2 minus 1, tapi X2 yang lama gitu ya. Jadi persamaan dari X1 plus X2 yang baru adalah X1 minus 1 ditambah X2 minus 1. Nah, kalau kita jumlahkan jadinya X1 ditambah X2 dikurangi 1 dikurangi 1 lagi jadi minus 2. X1 plus X2 kita lihat tuh ya. X1 plus X2 kan minus 2. Ya. Kita lihat udah ada nih. Lalu kemudian minus 2 ke sini. Jadinya berapa? Minus 4. Sekarang kita coba. X1 aksen dikali X2 aksen. Jadi X1, X2 yang baru. Bagaimana caranya? Nah, pertama kan X1 yang baru itu X1 minus 1 ya. X2 yang baru adalah X2 minus 1. Kalau kita kalikan X1 minus 1 dikali X2 minus 1 jadinya X1 kali X2 dikurangi X1 kali minus 1 dikurangi, karena kan minus 1 kali X2 gitu ya, jadi dikurangi X2 ditambah dengan minus 1 kali minus 1 berapa? 1. Jadi X1 kali X2 dikurangi X1 plus X2 nih,
ini kita buat seperti ini. Plus 1. Kita punya X1, X2, kita punya X1 plus X2. Tinggal dimasukkan teman-teman. X1 kali X2 berapa tadi? 3. X1 plus X2 berapa tadi? Minus 2. Jadi bisa kita sederhanakan. Bagaimana? Kita sederhanakan menjadi X kuadrat minus tadi ya. Kita masukkan aja X1 plus X2-nya berapa? Minus 4. X1, X2 berapa? 6. Jadi X kuadrat plus 4X plus 6. Jelas ya? Contoh satu soal lagi deh. Contoh satu soal lagi. Oke, akar persamaan kuadratnya sekarang seperti itu. Ya. X kuadrat minus 5X plus 2. Tapi saya mau cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Wow, gimana caranya ya? Dah, nggak usah panik dulu. Kita cari dulu. A-nya 1, B-nya minus 5, C-nya 2. X1 plus X2 ketemu. X1 kali X2 ketemu. Udah, itu dulu. Sekarang tantangannya adalah bagaimana saya membuat X1 kuadrat dan X2 kuadrat dari X1 plus X2 dari ini dan dari ini. Ingat teman-teman bahwa X1 plus X2 kuadrat adalah, ya kalau kita jabarkan menjadi X1 kali X1 kan X1 kuadrat ditambah dengan X1 kali X2 ditambah X1 kali X2 ditambah X2 kali X2. Jadinya seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau udah kayak gitu kan mencurigakan ya. Sudah ada ini, sudah ada ini. Kok sama dengan ini ya? Nah, sekarang kita udah tahu nih. Ini ada X1, X2. Di sini ada X1 plus X2. Kita ubah aja teman-teman. Kita ubah jadinya X1 plus X2 yang baru adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat gitu kan. Sedangkan kita sudah tahu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu berapa? Ini. X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah ini dikurangi dengan ini. Kalau ini pindah ruas. Ya kan pindah ruas. Jadi X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Jadi kalau kita X1 plus X2 kita tahu 5 gitu ya. Jadi tinggal 5 kuadrat. X1 X2 kita tahu. Jadi 2 kali 2. Hasilnya berapa? Ya 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Jelas ya? Sekarang kita coba X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Ya. Sama dengan ya tinggal X1 kali X2 dikuadratkan, ya kan? Jadi tinggal saya masukkan 2 ini ke sini. Kita kuadratkan. Gitu ya. Oke. Jadi kita masukkan ke rumus tadi menjadi X kuadrat dikurangi 21X ditambah 4. Nah, kembali lagi kalian perlu banyak berlatih nih di sini. Tantangan utama tentu saja untuk mengubah bagaimana ini ya menjadi kita ambil dari sini. X1 plus X2, X1 kali X2, X1 minus X2. Nah, semoga sesi ini berguna buat kalian. Kalau ada pertanyaan, by no means. Ya, jangan ragu-ragu, langsung tanyakan ke Kak Ical, silakan WhatsApp, ya, saya akan jawab. Oke? Baik.
Terima kasih banyak. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.